kan. Uh, Bismillah. Gimana nih teman-teman kabarnya? Sehat ya? Semoga yang lagi PKPA atau lagi sedang ada urusan lain dipermudah, lancar-lancar semuanya. Selamat sore teman-teman dan kakak-kakak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya, kemudian nikmat iman Islam, kemudian sehat dan waktu luang. Karena nikmat-nikmat tersebut, kita bisa berkumpul di Zoom meeting pada hari ini dalam kegiatan belajar bareng Apoteker 10. Untuk topik pada hari ini adalah infeksi part 1, yaitu antibakteri dan imunisasi. Dengan pematerinya yaitu Kak Jihan. Saya, Muza, sebagai moderator pada hari ini akan membimbing jalannya kegiatan belajar bareng Apoteker 10 untuk rangkaian acaranya yaitu pembukaan, kemudian ada pretest, selanjutnya ada materi, kemudian post-test, pembahasan pretest dan post-test, kemudian bahas soal UKAI, dan yang terakhir ada tanya jawab jika ada. Nah, teman-teman mungkin dan kakak-kakak mungkin bisa dipersiapkan untuk post-test terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi infeksinya. Sebentar saya kirimkan link. Oh iya, teman-teman, mohon maaf. Mungkin kita buka dulu ya, buka bareng-bareng dengan baca bismillah. Semoga belajar bareng Apoteker 10 pada hari ini lancar, kemudian bisa bermanfaat untuk UKAI dan kedepannya nanti. Mari kita buka acara pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya langsung aja ke pengisian pretest belajar UKAI. Untuk waktunya itu 5 menit, karena isinya ada 10 ya, ada 5 ya Jihan ya? Iya, 5. Ya, oke, mungkin bisa dimulai. Udah pada siap kan ya, teman-teman dan kakak-kakak semuanya? Udah. Oke, ya udah langsung mulai aja. Dimulai dari sekarang.
Waktunya 1 menit lagi ya. Oke, waktunya sudah habis ya teman-teman dan kakak-kakak. Gimana nih pemanasannya? Ada yang benar semua? Ya, semoga bisa ada gambaran lah ya untuk melihat materi yang akan dibawakan oleh Kak Jihan nanti. Oke, kita langsung aja masuk ke intinya, yaitu materi dari Kak Jihan terkait dengan infeksi part 1, yaitu antibakteri dan imunisasi. Saya persilahkan kepada Kak Jihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kedengarannya jelas nggak ya? Atau kurang jelas? Nanti di sini hujan deras banget. Jelas, tapi agak jauh gitu dia. Kalau sekarang? Masih? Jelas, Ji. Maaf ya teman-teman, bakalan sering kaget tanya ini sulit terus. Langsung aja kali ya, sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya mohon maaf ya karena takutnya ini jadi belum bisa open cam. Takutnya nggak jelas gitu. Jadi aku open aja ya. PPT-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Oke. Mungkin setengah dari PPT ya. Nanti setengahnya lagi langsung aja keluar dan PPT-nya juga belum selesai banget teman-teman, tapi nanti bakal aku share. Jadi mulai ya teman-teman ya. Jadi di sini yang pertama kita akan membahas infeksi 1, dan infeksi itu ada 3, infeksi 1, infeksi 2, infeksi 3. Salah yang pertama ini bakteri, virus, nya jamur ya. Pertama di sini kita akan membahas imunisasi. Jadi kita itu membahas tentang antibiotik, terus ada independen sama vaksinasi dengan antibiotik, terus ada TBC, terus ada apa ya, khusus. Tapi kayaknya di sini nggak disampaikan karena
sudah tercantum di Word teman-teman sedia, terus ada juga imunisasi nanti untuk Jihan, ya. suaranya agak mantul gitu ya? Mantul. Oh, lagi. Kalau ini masih mantul. Masih mantul. Kayak agak jauh gitu, Ji. Agak jauh. Kalau sekarang masih jauh. Coba lagi, Ji. Oh, masih ya? Tapi kayak agak mantul gitu. Oh, masih mantul. Soalnya saya tadi pakai HP. Jadi kayaknya mantul deh. Udah Ada jelas wifi soalnya di sini. Mantulnya masih bisa kedengaran atau masih? Udah lumayan sih, Ji. Tapi mengganggu nggak? Kalau yang tadi itu lama-lama suara Jihannya makin kecil. Kalau yang sekarang Udah lumayan. udah lumayan. Ya udah, maaf ya teman-teman. Bisa juga ya kalau jauh HP-nya takut ini not responding sinyal. Bisa dilanjut nggak? Bisa, Ji. Ya, lanjut aja ya. Kita kan teman-teman udah dikasih nih apa blueprint dari Pak Yardi yang revisi 2017 itu. Nah, item farmakoterapi infeksi untuk sesuai blueprint yang revisi itu khusus yang anti bakteri itu ada upper respiratory tract infection, lower respiratory tract infection, TB, ISK, infeksi saluran pencernaan, ada PMS atau penyakit menular seksual, ada pneumonia, terus ada demam enterik, sepsis, sama meningitis. Nah, kalau di blueprint itu soal untuk infeksi sendiri, untuk infeksi keseluruhan, bakteri, virus, jamur itu persentasenya 20-25%. Kalau misalnya untuk antibakteri mungkin bisa lebih banyak dari yang lain, mungkin sekitar 5-10 kali ya, 10-15%. Kalau dihitung mungkin bisa sampai 20 soal sendiri untuk infeksi yang antibakterinya. Jadi lumayan banyak juga nih, harus sering di review, harus sering dibaca juga. Karena sebelumnya aku juga sharing aja sebenarnya di sini, belum tentu aku juga benar gitu. Nanti kalau misalnya ada yang salah, langsung dia interupsi atau bisa didiskusiin nanti, karena pasti banyak kata sama teman-teman yang udah lebih yang pertama kita akan bahas farmakologinya, golongan obatnya apa aja, terus contoh obatnya, mekanisme kerja, barengan sama kategori pengendaliannya apa. Di sini kita bisa lihat nih ada gambar tempat atau site mekanisme aksi dari si antibiotik. Ada beta-lactam, ada golongan yang mensintesis asam folat, ada yang menghambat di bagian protein sintesisnya. Untuk yang bagian dinding sel itu ada golongan beta-lactam sama vancomycin basitrasin, dan bagian di sel membrannya yaitu polymyxin. Untuk sebenarnya beta-lactam itu kan ada 4 ya, penicillin, cephalosporin, carbapenem, sama monobactam. Penicillin kayak amoxicillin, ampicillin, dan lain sebagainya. Terus cephalosporin ada yang sampai generasi ketiga. Itu biasanya sekarang yang dipakai itu generasi generasi keempat ya. Sekarang itu biasanya yang sering dipakai itu generasi ketiga. Terus ada carbapenem sama monobactam. Terus ada vancomycin sama basitrasin. Bedanya apa sih kalau misalnya vancomycin sama basitrasin dan beta-lactam? Jadi kalau misalnya beta-lactam itu dia lebih ke
sintesis apa namanya kok jadi lupa sih sintesis apa tuh namanya ya, itu tuh peptidoglikan, maaf peptidoglikan. Kalau misalnya vancomycin sama bacitrasin itu setelah disintesis itu tahapan setelah kalau misalnya dari hambat beta lactam kan udah disintesis nih. Kalau vancomycin sama bacitrasin itu lebih ke aromatis sama close linkingnya. Jadi sebenarnya tahap yang paling akhir dari siklus dari si bakteri ini itu yang berperan adalah vancomycin sama bacitrasin. Terus juga ada sel membrannya yaitu polimycin. Kemudian ada di bagian sintesis asam folatnya itu ada golongan sulfonamid MX ya, trimethoprim sama sulfamethoxazole, biasanya itu untuk ISK. Pokoknya dia menghambat ada yang menghambat kepada para aminobutyric acid sama yang di DHF jadi THA, dihidrotetrafolat jadi tetrafolat. Terus ada yang sintesis dari subunit ribosom 50 sama 30. Kalau misalnya yang aminoglikosida itu sebenarnya dia kalau misalnya di soal-soal ya itu dia 30S. Tapi kalau misalnya sebenarnya kalau di teman-teman searching itu bisa juga 30S sama 50S. Jadi kalau misalnya saya aman di soal bukai biasanya aminoglikosida itu masuk ke 30S. Terus kalau misalnya sintesis unit 30S biasanya aminoglikosida sama tetrasiklim. Terus kalau misalnya 50S ada makrolida, tinamycin, linezolid, golongan amphenicol kayak chloramphenicol, diamphenicol. Terus juga ada di sintesis nucleic acid, bisa RNA, bisa DNA. Kalau yang DNA biasanya quinolon, kalau yang RNA-nya biasanya di rifampicin. Yang di sampingnya juga ada, ini juga ada gambar, berarti jelas ini ya, apa aja anggotanya. Intinya paling yang sering keluar itu golongan beta lactam, terus ada golongan quinolon itu kan yang di DNA girase ya. Jadi si dia ini menghambat sebenarnya DNA girase itu kan fungsinya untuk replikasi atau fragmentasi dari si genomnya. Jadi kalau misalnya dihambat sama quinolon, si DNA girase ini fragmentasi genomnya ini nggak terbentuk, jadi dia tuh dibelah, cuman dia tuh nggak bisa jadi DNA yang utuh nih karena replikasi kromosom sama fragmentasinya tuh dihambat. Terus ada RNA polimerase sama kalau misalnya mau dihafal RNA itu dari R dikomposisi berarti menghambat polimerase dari RNA-nya. Terus habis itu di sini ada juga linezolid. Di sini nggak ada linezolid. Oke aja. Di sini ada golongan beta lactam. Yang tadi ada 4, ada penisilin, ada cephalosporin, carbapenem, sama monolactam. Terus di sini ada cephalosporin terbagi menjadi sudah 5 ya sekarang. Yang sekarang dipakai itu biasanya generasi 3 untuk pneumonia biasanya. Dihafalin aja. Yang sering keluar itu cephalosporin generasi ketiga yang untuk tata laksana infeksi. Ada siftaksin, siftaksin, siftriaxon, itu sih yang sering keluar. Terus di sini ada penetrasi antibiotik dalam tubuh. Kita harus tahu dulu nih penetrasinya gimana sih antibiotik itu dalam tubuh. Kalau misalnya penetrasinya bagus kan berarti untuk sekiranya kita memakai dia buat infeksi fotocytes tersebut efektif gitu ya. Jadi bisa dilihat ada penetrasi ke CNS, SSP ya, terus ada ke tulang, ada ke prostat, lemak, jaringan lunak, ada okular, selular, sama ekstraselular paring. Yang pernah baca sih soalnya itu yang lemak itu di tulang sama di prostat. Kalau tulang itu simpazolin, kalau prostat itu biasanya ya apa ya, karena masih masuk ke saluran kemih juga,
otrimoxazole sama chloroquine. Makanya kalau di keterangan ISK itu biasanya gunawan atau enggak megapentine sama otrimoxazole. Terus di sini ada concentration dependent sama time dependent antibiotik. Ini sebenarnya pembagian berdasarkan sama farmakodinamiknya aja. Nggak tahu ya, kayaknya di blueprint tuh ada, cuma kalau soal-soal itu nggak nemu tuh. Yang mungkin ada sih, tapi kayaknya belum nemu sih yang soal lupai banget yang baru tentang ini. Nah, bedanya apa sih? Bedanya konsentrasi dependent antibiotik itu antibiotik yang bergantung pada konsentrasinya. Jadi dia itu harus mencapai konsentrasi tertentu biar dia efektif. Contohnya apa? Contohnya penolong, aminoglukosid, sama makrolid. Dia ini punya benar-benar konsentrasi tadi, terus pemberiannya harus dengan bolus. Kalau biasanya kalau untuk injeksi kan itu dia bolus itu kan konsentrasinya pekat. Nah, makanya kenapa diberikan bolus, karena dia antibiotiknya itu ya konsentrasi dependen. Kalau konsentrasinya nggak nyampe, dia nggak bakalan efektif. Terus ada time dependent antibiotik. Kayak biasa ya, ada tetralaktam sama makrolid. Cuma ini maaf banget teman-teman, kalau makrolid generasi baru sama lama, ini aku belum cari itu yang mana aja. Biasanya sih quinolone sama tetralaktam juga. Ini bisa dilihat apa namanya grafiknya. Nanti kayaknya ini nggak bakalan keluar di UPI sih. Jadi skip aja ya. Yang ini tadi ada tabelnya. Aminoglikosida itu kan ada isinya komponennya gentamisin ya, gentamisin, amikasin sama streptosin. Itu yang tadi bisa 30 sama 50, cuman kalau amannya di soal itu nggak ada dua-duanya, itu 30 aja. Ya ini kategori kandungannya D, jadi berbeda. Halo Jihan. Ya. Suaranya nggak ada, hilang. Nah, suaranya hilang. Sekarang udah. Udah tapi kecil, Jihan. Bentar ya guys. Hilangnya dari mana? Ini pas ini. Terakhir apa? Halo? Masih nggak? Nggak kedengeran ya, jangan-jangan. Masih kecil, Ji. Suaranya kayaknya jauh deh. Jauh banget gitu. Jauh banget ya. Gimana sih pengaturannya guys? Tahu nggak? Jangan-jangan pengaturan ininya kali ya? Audio system. Yang di bagian mikrofonnya. Ini ya. Itu yang di bagian mikrofonnya gedein deh. Yang, nah itu. Ini kok bisa diklik ya? Itu auto apa? Automatically-nya itu di checklist dulu, di uncheck. Ya. Oh ya udah. Udah belum? Masih ya? Halo? Masih nggak? Udah Jihan, mantap. Udah mantap ya? Oke. Tadi dari mana guys? Dari mana tadi? Dari sini. Halo? Dengerin nggak guys? Beneran Jihan. Siap. Tadi dari sini atau dari mana?
Iya, Ji. Iya. dari situ. Lanjut ya. Tadi aminoglikosida udah membuat sintesis protein kita bisa 50, tapi biasanya di buku 30, cuman sebenarnya tuh dia bisa 30 sampai 50. Cara hafalnya aku pribadi gas ya, dinamisin aminoglisin. Dia ini neurotoksik atau toksik sama neurotoksik. Formulanya D, terus makrolida biasanya aku hafalnya makrolida, azitromisin, erythromycin sama erythromycin. Takutnya ke selimpet gitu ya, aminoglikosid sama makrolid biasanya ini nggak make sense sih, cuma aku hafalnya biar ingat kalau aminoglikosid itu panjang, terus kalau aminoasid ini pendek, biasanya panjang sama pendek. Takutnya aminoglikosid yang azitromisin atau yang aminoasid. Wah, paling gitu sih biasanya. Karena aminoglikosid katanya panjang, jadi gas angkanya aminoasid gitu. Terus tapi beneran ingat guys cara hafal kayak gitu. Terus ada golongan selanjutnya makrolida, tadi make ya cara hafalnya. Terus ada mekanisme kerjanya itu menghambat sintesis protein di subunit kebiasaan 50. Jadi sintesis proteinnya itu terhambat. Dia ini protein kehamilannya B aman. Biasanya sampingnya diare mual jadi protein lain. Terus kalau azitromisin ini biasanya kalau yang udah di PKP di apotek ya, itu kan satu strip cuma 6. Biasanya azitromisin itu pakainya cuma sampai 3 hari biasanya. Satu tablet itu 100 mg, jadi 3 hari itu 6 tablet. Jadi dia nggak boleh dipakai lebih dari 3 hari biasanya. Terus golongan selanjutnya ada quinolone, seperti ciprofloxacin, ofloxacin, naproxen, muscifloxacin, banyak sebenarnya. Itu ya sama sebenarnya menghambat DNA hidratasi yang tadi. Jadi si DNA-nya ini dia membelah, tapi nggak genomnya itu nggak terreplikasi, jadi cuma membelah doang dan dia cacat, dan mati benar. Terus beta laktam tanpa tadi yang mekanisme kerjanya untuk menghambat sintesis peptida glikan, ada penisilin, sporosporin, menambahkan karbopenem ya. Penisilinnya ada kayak amoxicillin, piperacillin dan lain-lain sebagainya. Penisilin D, penisilin P, terus ada cephalosporin. Umumnya golongan beta laktam ini kan dia aman ya semuanya, kehamilannya B. Cephalosporin generasi pertama. Ada cephalosporin generasi kedua, cephalosporin. Ada generasi ketiga nih biasanya yang 1, 2 nggak usah dihafal sih sebenarnya. Cuman cephalosporin masih dipakai. Sekarang yang dipakai generasi ke-3 untuk pneumonia. Terus ada lagi meningitis kalau salah. Terus ada menebakam sama karbopenem. Karbopenem ini yang biasa dipakai itu meropenem. Mereka semua ini kan beta-laktam menghambat sintesis protein glikan dan kategori kehamilannya B aman. Terus ada golongan sulfonamid selanjutnya biasanya NP, SNX itu green sulfonamid, golongan sulfonamidnya sulfadazin, sulfasalazin dan lain sebagainya. Sulfa itu biasanya dia menghambat benzoic acid. Kalau misalnya imidacloprid dia menghambat dihidroklorat redukase, dihidroklorat redukase dari asam hidroklor. Sulfonamid ini dia kategori C, cuman kalau trimethoprim dia D. Terus ada phenicol, kayak chlorphenicol, phenicol, dia menghambat sintesis protein di subunit 50S. Biasanya si chloramphenicol ini kan mendeteksi tulang, terus mengakibatkan anemia aplastik, suka keluar juga di soal ujiannya. Kategorinya C. Ada linkosamid, linkomisin, clindamycin, dia subunit 50S. Sama kayak apa tadi ya? Linkosamid sama kayak chloramphenicol berarti ya. 50S, terus atracycline 30S sama kayak acid,
Terus ada glikopeptid, polipeptid dulu, polipeptid itu glisin yang tadi menambah sintesis membran sel, terus ada glikopeptid yang tadi menghambat fase terakhir dari setelah pembentukan sintesis dari peptidoglikan itu kan harus disambung-sambung atau di cross-link gitu. Ya, jadi di sini kenapa tulisannya menghancurkan dinding sel bakteri. Biasanya ini merupakan antibiotik klinik ketiga kalau misalnya pasiennya udah resisten nih, namanya MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus. Terus ada golongan lain lagi seperti nitrofurantoin, promycin, sama linezolid. Linezolid ini biasanya digunakan kalau misalnya pasiennya itu udah infeksi bakteri yang dewa gitu, sama vancomycin juga dia udah resisten. Biasanya kalau vancomycin resisten dia pakainya linezolid. Biasanya untuk infeksi kasus-kasus yang parah kayak infeksi napas akut. Di sini ada kategori kehamilannya. Untuk kategori A itu belum ada. Terus yang B tadi ada hampir semua yang kecuali trimethoprim, golongan apa namanya tadi? Tidak, biasanya B semua. Terus yang C tadi ada quinolon. Terus yang D amino glikosid, ini yang tadi yang gas, terus aminosaccharide. Yang X ini metronidazole. Sekarang farmakoterapinya di sini belum ini sih kayaknya buka di ini di web ya. Biasanya suka ditanya di UKAI apa sih antibiotik yang digunakan untuk profilaksis nih atau pencegahan sebelum pasien itu dilakukan bedah. Apa aja? Ada ceftriaxone 2 gram kalau untuk dewasa, kalau untuk anaknya dosisnya 30 mg per kilogram berat badan. Terus yang kedua ada alergi sama beta-lactam nih, kan ceftriaxone beta-lactam bisa diganti sama gentamicin 3-5 mg per kilogram berat badan. Ini dari PMK 28 tahun 2021 tentang pedoman penggunaan antibiotik. Terus yang selanjutnya ada TB. Teman-teman pasti sudah tahu ya TB itu kayak apa gitu. Di kuliahnya dokter bukan namanya, maaf ya Pak. Iya, dokter Mukhtar gitu. Terus TB ini ada kategorinya lagi gitu. Kategori 1 ini biar mudah cara tahu terapinya kan gitu. Kategori 1 itu ada pasien diagnosis TB baru, terus kategori 2 itu pasien yang kambuh, pasien lalai minum obat, terus pasien pindahan atau dirujuk, terus ada pasien yang gagal terapi. Kategori 3-nya itu suspek TB sama profilaksis TB. Jadi dia diduga TB atau dia mau dicegah TB. Mungkin karena dia berkontak dengan pasien TB ya, atau untuk kalau nggak salah dia pasien yang HIV. Terus ada yang kategori anak kayak bisa sama kategori resisten obat. Kategori resisten obat ini ada monoresisten, poliresisten, multi drug resisten, MDR, ada XDR sama rifampicin resisten akurator. Ini teman-teman pasti sudah tahu obatnya apa aja. RZES, H isoniazid, rifampicin R, tranexaminenya Z, streptomisinnya S, tembutornya E. Terus di sini ada OAT lini keduanya, bisa dibaca ya teman-teman. Nanti ini juga bakal digunakan juga untuk yang tadi. Kalau misalnya lini pertama itu udah nggak simpan lagi. Terus di sini ada terapi TB-nya. Terapi TB-nya itu kan kategori 1 tadi yang suspek TB baru itu kan 2 RCT, 4 HR3. Angka di depannya itu kan lama bulannya ya. Kan ada fase intensif sama fase lanjutan. Intensifnya 2 bulan, lanjutannya 4 bulan. Depannya itu bulannya kalau misalnya ada angka atau indeks di belakangnya itu biasanya menandakan jumlah yang diberikan dalam seminggu. Kalau misalnya nggak ada, berarti ya dia diberikannya setiap hari. Kategori 1, kategori 2, kategori 3-nya anak ini biasanya kan udah dikasih
ya, atomisin kalau nggak salah sama ethambutol dihindari. Terus resistensi, soal itu biasanya ditanya obat TB pasien resisten obat gitu. Biasanya dipakai terapi TB lini kedua. Obatnya apa aja? Ada kandidisin, kafeomisin, levofloxacin. Aku siapanya biasanya cuma kakales aja, kakales, kanamisin, kafeomisin, les levofloxacin, E-nya etianamis sama silosalin. Biasanya itu sih kalau yang sampai linezolid, delamanid, moxi biasanya enggak sih. Lanjut aja di Word ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke farmakoterapinya. Kita lanjutin dulu yang tadi. Karena tadi beda buku, lanjut dulu ya teman-teman. Maksudnya diulangi lagi. Nah, di sini juga ada nih, ini aku ambilnya dari ini sih buku obat apps. Biasanya itu bagus karena udah ditandain gitu, pernah keluar tahun berapa, yang ketiga gitu. 3 tahun tertentu. Sini kemarin ada 2021 itu keluar penularan MCV-nya melalui apa? Melalui udara, pada kontak permukaan. Misalnya kalau ada orang positif TB, dia bersin, batuk, nyanyi gitu-gitu, nanti keluar ke udaranya, dropletnya bisa terhirup, jadilah tertular TB. Jadi ada tahap pengobatan TB-nya, ada tahap awal sama tahap lanjutan. 2 bulan, tahap lanjutannya biasanya 4 bulan. Kalau tahap awalnya biasanya yang tadi 2 NZE itu diberikan sekali, terus ini tujuannya untuk menurunkan jumlah kuman yang ada di dalam tubuhnya si pasien. Terus tahap lanjutannya ini, dia memenuhi sisa-sisa kuman yang sudah dikurangi di fase awal tadi, yang masih ada di dalam tubuh. Kali aja keluar dari awal. Terus, ini tadi kasus barunya ada RZE sama bulannya di sini ada pasien kambuhan juga atau rumatan, jadi istilahnya itu masuk soal kemarin katanya itu masuk 2022 ya. Di sini ada keterangannya kalau misalnya resisten ethambutol bisa dipakai streptomycin. Terus ada fase atau regimen sisipan nih. Biasanya regimen sisipan ini dipakai kalau misalnya dia itu positif setelah tidak positif setelah fase intensif kalau nggak salah, hanya disisipin berapa lama, selama 9 kalau nggak salah. Ya sini ada sih 1 HRZE 1 bulan HRZE setiap hari. Terus ada di sini ada pengobatan hidrasis obat, itu ada tahap awal sama tahap lanjut jangka pendeknya. Kalau misalnya jangka pendeknya nggak positif juga, dia bisa beralih ke jangka panjang. Cuma kayaknya masih jarang sih. Di sini keterangannya kalau misalnya tahap awalnya belum ini selama 9 sampai 11 bulan, diperpanjang lagi nih sampai bulan ke-6 kalau betanya masih positif di bulan ke-6. Kalau misalnya muncul efek samping obat kanadisin masih diganti kafeomisin. Ini dihafal aja ya teman-teman. Soalnya ini tuh hafalan banget, jadi tergantung teman-teman pelajaran. Sini ada jangka panjangnya. Untuk apa ya, TB-XDR, TB-XDR, MDR, gagal pengobatan jangka pendek, terus obat, terus MDR yang kambuh, ada kelompok A, B, dan C. Bisa dibaca keterangannya ya teman-teman. Ini aku skip aja terlalu ini. Terus ada tata laksana pasien TB yang tidak patuh atau putus obat. Nggak tahu ya, kalau kemarin itu tata laksana TB itu kalau nggak salah 2017 ya. Sekarang kan ada yang 2021 ya. Pokoknya teman-teman pakai aja tata laksana terbaru. Soalnya UK itu biasanya mengacu ke undang-undang gitu, PMK gitu. Sekarang ada, kita
kita lanjut ya, ada TB yang lalai, tidak patuh, atau menghentikan terapinya. Lihat lagi nih, tidak patuhnya berapa lama, kurang dari 1 bulan, biasanya dilanjutkan pengobatan dosis yang tersisa. Terus biasanya kalau dia sudah putus obat selama 1-2 bulan, lama juga nih kan, terus tapi BTA-nya masih negatif, dia bisa melanjutkan dosis yang tersisa sama kayak yang kurang dari 1 bulan tadi. Kalau misalnya pengobatannya masih kurang dari sama dengan 5 bulan, terus dia BTA-nya masih positif, pengobatannya yang tersisa dilanjutkan juga. Kalau misalnya pengobatannya sudah lebih dari 5 bulan, BTA-nya masih positif, bisa ada kategori 1 sama kategori 2. Kategori 2 mulai dari beri kategori 2 kategori 1 diberi kategori 2 yang di PPT tadi, masih ingat kan, dari awal. Terus kategori 2 diperiksa TCM TB sama rujuk untuk pasien TB MDR-nya. Misalnya lebih dari 2 bulan BTA-nya negatif, kalau ada perbaikan dihentikan dulu pengobatannya, terus pastinya diobservasi. Kalau misalnya waktu putus obatnya lebih dari 2 bulan dan belum ada perbaikan, lanjut pengobatan dosis yang tersisa. Terus kalau misalnya BTA-nya positif, nggak ada resistensi, bisa diikut sesuai dengan deadline ini ya. Kita lihat aja karena waktu ini. Di sini yang paling penting ada kondisi khusus. Biasanya suka keluar soal terkait. Ada yang pertama wanita hamil, itu statin golongan hamil tapi tadi yang kehamilannya kategorinya D, berarti untuk wanita hamil itu kontraindikasi sama antibiotik streptomycin. Dia ototoksik, bisa mengganggu telinga sampai permanen. Terus ada pengguna kontrasepsi. Jadi umumnya yang kontrasepsi hormonal kan. Kalau kontrasepsi hormonal itu oral, biasanya kan kombinasinya antara progesteron dan estrogen. Nanti karena di pengobatan TB itu ada rifampicin itu biasanya inducer CFN450 yang metabolisme, makanya metabolismenya diindus nih. Terus kadar obat yang lain yang diberikan bersamaan dengan dia kan berkurang. Dalam hal ini obat kontrasepsi, nah biasanya disarankan untuk pakai kontrasepsi mekanik ya, kayak kondom, spiral gitu-gitu. Atau estrogennya dinaikin dosisnya gitu. Terus ada HIV, ini juga keluar pada 2021 September. Kalau misalnya pasien HIV, dia disarankan 2-8 minggu itu dikasih setelah 2-8 minggu setelah pengobatan TB, jadi TB duluan nih, baru dilanjutkan terapi HIV. Tapi kalau misalnya ada lagi nanti CD4-nya kurang dari 50, itu biasanya harus 2 minggu setelah terapi TB baru diberikan obat HIV. Terus selanjutnya ARV harus mulai diberikan dalam waktu 2 minggu setelah mulanya pengobatan TB, kecuali jika ada meningitis TB. Ada hepatitis akut. Tata laksananya itu hepatitis jadi terapi sehingga terjadi perbaikan dulu. Di sini ada regimen hepatitis akutnya 3SE 6H. Terus ada hepatitis kronis. Hepatitis kronisnya biasanya kontraindikasi sama tirazinamid. Di sini ada rekomendasinya juga. Ini aku nggak detailnya, teman-teman bisa baca sendiri nanti. Ginjal itu golongan yang berbahaya untuk ginjal. Si gas tadi. Terus ada DM. Ketemu lagi nih sama si rifampicin tadi. Interaksi antara si rifampicin ini dengan sulfonylurea. Sulfonylurea nanti berpengaruhi ya karena metabolismenya dipercepat. Jadi kayak tadi si kontrasepsi dosisnya ditingkatkan. Terus TB pada neonatus biasanya setelah lahir bayi dikasih terapi enak, keluar jadi soal UKAI 2021, terus diteruskan sampai sputum ibunya itu negatif, kurang-kurangnya 3 bulan. Terus kalau misalnya sputumnya positif, setelah
3 bulan itu, maka diberikan INH sampai 12 bulan, 9 sampai 12 bulan. Lanjut aja, ini TB laten, pasien yang terinfeksi TB tetapi tidak menimbulkan gejala. Jadi kalau nggak salah itu kayak tidur gitu ya, pneumotoraks yang normal tapi tidak menimbulkan gejala. Terapinya INH 6 bulan. Terus ada neuritis perifer nih, biasanya penggunaan dari INH menyebabkan neuritis perifer. Neuritis perifer itu kan namanya doang sih yang keren, ini tuh kayak apa ya, kesemutan, kebas, mati rasa, gitu. Kesemutan biasa sebenarnya neuritis perifer itu. Ini akibat dari penggunaan INH. Makanya biasanya kalau orang ini dikasih INH dan kebas dan sebagainya dikasih tambahan nih vitamin B6, suka keluar juga di soal UKAI, piridoksin ya, vitamin B6. Terus ini yang tadi kategori diagnostiknya ada fase infeksi sama lanjutannya apa, sama dikasih prednisolon atau enggak. Ini teman-teman hafal aja ya. Ada apa, TB paru berat, ada beta negatif, ada TB kelenjar, erosi pleura, dan sebagainya. Terus ada resisten TB itu apa sih gitu? Ada kategorinya monoresisten, itu resisten sama salah satu jenis OAT liniper sama saja yang tadi HRZT. Yes. Kalau poliresisten itu lebih dari satu jenis OAT lini pertama. Selain isoniazid dan IRH difampisin secara bersamaan. Terus ada TB-MDR, terus ada XDR, TB-RR ini biasanya difampisin yang resisten dengan atau tanpa yang lain. Terus, ini yang keluar untuk 2000 UKAI September 2021 itu yang TB-MDR, resistensinya terhadap isoniazid sama difampisin secara bersamaan. Kalau yang TB poliresisten kan tadi selain isoniazid dan difampisin secara bersamaan. Ini ada efek samping obat TB, ripes, jadi obat UKAI juga nih, comot-comot aja. Ada tadi difampisin, kita tahu ya kalau difampisin itu urinnya jadi merah. Terus ada di bawah nih, difampisin urinnya jadi merah. Terus ada isoniazid tadi neuritis perifer, bebas kesemutan gitu-gitu, dikasihnya vitamin B6 atau piridoksin. Terus ada pirazinamid, dia tadi kan KI atau kontraindikasi sama pasien hepatitis kronis, apalagi pasiennya sirosis hati. Terus juga dia bisa meningkatkan asam urat. Terus ada etambutol. Etambutol ini kan dari huruf E ya, gampang secara hafalnya, penglihatan itu mata kan, etambutol E. Terus daptomisin, gangguan pendengaran dan keseimbangan. Ototoksik ya, telinga. Keseimbangan itu kan ada di telinga juga, vestibular apa gitu namanya. Sama dia golongan aminoglutofit, makanya dia kontraindikasi sama ibu hamil karena kehamilannya D. Terus juga di sini ada efek samping obat TB dan pengelolaannya. Ini juga suka keluar di UKAI. Ada minor dan mayor. Kalau minor dia berarti obatnya bisa diteruskan tapi dengan monitoring. Kalau misalnya mayor obatnya dihentikan. Yang minor apa aja, ada kayak mual, perut, anoreksi gitu-gitu. Dari difampisin biasanya dia diminum malam sebelum tidur. Terus ada nyeri sendi tadi, neuritis apa? Bukan. Asam urat ini keluar juga di UKAI 2022. Asam uratnya dari pirazinamid ini biasanya diberikan aspirin. Terus ada rasa panas di kaki, kebas gitu-gitu yang tadi INH dikasih piridoksin. Kayaknya kalau yang udah di apotek nih biasanya soal medikasi kebas gitu-gitu kan pasti ditawarin multivitamin yang ada B6-nya gitu-gitu kan. Terus ada urin kemerahan, rifampisin ya ini paling terkenal. Pasiennya diedukasi jangan sampai pasiennya kaget ntar kok tiba-tiba merah. Terus ada mayor yang tadi obatnya dihentikan, misalnya apa yang sering keluar ya, streptomisin. Streptomisin bisa tuli, pusing, vertigo karena keseimbangan di telinganya itu kayak keganggu gitu. Terus ada icterus, ini kuning, berarti obat TB-nya dihentikan. Ada apa lagi ya yang sering
etambutol ya, penglihatan. Terus ada lagi efek samping obat-obatan IBMDR sama streptomycin, neurotoksik, nefron ginjal, neurosaraf. Jadi toksik di ginjal sama saraf. Ya kategorinya D. Udah. Ini belum pernah lihat baca soalnya sih. Kanamisin juga. Oh ini kanamisin keluar dari, di 2021 September ya. Terkait efek sampingnya agranulositosis, anoreksi, diare, neurotoksik. Berarti kontraindikasi. Kanamisin berarti dia golongan aminoglikosida ya. Ya pantas kerusakan ginjal. Terus di sini ada interaksi obat TB dan pengelolaannya. Di sini penting semua. Sama makanan itu INH, makanya INH itu diberikannya 1:0. Terus antasid berinteraksi dengan INH diberikan 2 jam sebelum atau sesudah makanan. Terus ada obat KB yang tadi, rifampicin, infusor C450, ada ketoconazole, menurunkan si rifampicin menurunkan konsentrasi ketoconazole. Bisa selama 12 jam. Terus ada PMS, ini ada gonore ada 2, ada non-gonococcus sama gonococcus. Bedanya di penyebabnya sama pasti tata laksananya. Kalau misalnya gonococcus, dia lainnya ceftriaxone, pilihan lainnya azitromycin atau alternatifnya. Kalau misalnya non-gonococcus, dia dikasih azitromycin langsung sama sekolahnya doxycycline. Terus yang trichomoniasis kayaknya ini biru warna keluar ya. Oh ya, keluar di September 2021. Trichomoniasis vaginalis itu first line-nya metronidazole 2 gram. Second line-nya metronidazole 1 gram. Pak ini salah. Nanti dicek lagi teman-teman, takut salah. Kayaknya kemarin. Terus ada sifilis, penyebabnya Treponema pallidum. Terus lainnya benzatin, ini keluar di UK 2022 kemarin oleh Dipenius terus lainnya benzatin. Terus misalnya benzatin itu kan penisilin ya. Kalau dia alergi penisilin dan tidak hamil, biasanya dikasihkan doxycycline atau erythromycin. Terus ada glucosmol, penyebabnya hemophilus putril. Terus lainnya ciprofloxacin, sama alternatifnya itu ceftriaxone. Ini kayaknya jarang keluar. Oh ini vaginosis bacterialis, terus lainnya metronidazole. Biasanya metronidazole ini buat apa ya? Lebih ke ini sih, dia lebih ke parasit. Tadi juga sama apoteker di ini bukan parasit, biasanya yang penyebabnya vaginosis bacterialis gitu. Terus ada yang terakhir chlamydiosis, penyebabnya chlamydia. Terus lainnya azitromycin, second line-nya doxycycline. ISK, nah ISK ini banyak dipakai golongan quinolone sama sekarang tidak. Gejalanya disuri, poliuri, diuri, sama demam, bisa nyeri perut, dan diurinya ada lembosit. Barangkali di UP kan biasanya suka ada tuh kayak diketahui pasiennya yang belum didiagnosa, kadang udah didiagnosa, nah kita suruh dia obatnya apa. Nah, biasanya ada ISK atas sama ISK bawah. ISK atas itu pyelonefritis, ISK bawah sistitis. Nah, pyelonefritis ini ada yang akut, ada yang complicated atau urosepsis. Kalau pyelonefritis akut, ciprofloxacin, second line-nya adalah ceftriaxone. Kalau misalnya urosepsis, dia first line-nya ampicillin suboxone sama second line-nya ceftriaxone. Hafalnya gimana ya? Pokoknya dia pyelonefritis sama urosepsis. Si pielo itu first line-nya cipro, kalau si apa namanya? Complicated urosepsis itu terusannya biasanya ampicillin suboxone, baru second line-nya ceftriaxone.
kalau nggak salah ini pernah keluar lama pengobatan ya, lama pengobatan sama si complicated urosepsis. Ini pernah keluar di pengawasan 7-14 hari. Terus kalau misalnya tidak ada, tadi kan ada gejala tambahan nih, scale sama complicated. Kalau misalnya tidak ada gejala tambahan, ISK bawah atau fisisnya diindikasikan cotrimazole, sekenanya ciprofloxacin. Di sini ada keterangannya masuk ke UKI 2021, kondisi hamilnya tetap diberikan yang aman, yaitu amoxicillin clavulanat, ISK-nya yaitu nggak salah 5-3-5. Terus kalau scoring 7 hari. ISK pada anak keluar juga ini pada tahun 2021 kemarin bulan September. Pada anak biasanya dikasih cotrimazole oral. Terus kalau misalnya hamil, biasanya nitrofurantoin, tetracycline, aminoglucosida, ini kan D semua, sama sulfonamid juga. Dihindari pada pasien hamil trimester 1. Kalau fluoroquinolone seharusnya tidak diberikan karena potensinya untuk pertumbuhan tulang. Terus ini kemarin juga keluar untuk mendeteksi adanya bakteri Paduxinitras di dalam urin. Jadi yang indikasi kalau di ISK di urinnya ada bakteri, urinnya kayak gitu. Ini partainya PMK nomor 28 tahun 2021 tentang penggunaan antibiotik. Selanjutnya ada prostatitis. Di sini ada bakteri akut sama bakteri kronis. Kalau yang akut biasanya pakai penisilin, sporolinase 3 atau fluoroquinolone sama dikombinasi dengan aminoglukosid. Kalau yang kronis dia langsung fluoroquinolone, sekolahnya azitromycin atau doxycycline. Oleh aku perhatikan sih biasanya kalau misalnya alternatif dari azitromycin itu yang dipakai biasanya doxycycline. Hampir selalu seperti itu ya, misalnya ditanya nih kalau misalnya azitromycin apa, dia nggak bukan pakainya doxycycline. Kalau teman-teman perhatikan ya tadi di pengganti azitromycin, biasanya azitromisinnya first line, sebenarnya doxycycline gitu. Terus infeksi saluran pencernaan, ada kolera, ada difteria, sama ada diare. Nah, kolera itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya. Kolera itu kayak diare, kalau aku baca itu kayak diarenya itu lebih parah, terus dehidrasi, bisa sampai kejang, mual muntah juga. Yang menjadi indikator kalau misalnya di soal ada biasanya nanti tinjanya itu pucat keputihan seperti susu atau cucian beras gitu. Kalau misalnya kolera ya, penyebabnya Vibrio cholerae, ini keluar UPG 2021. Tidak mau dihapus karena nama bakterinya terus lainnya cotrimazole atau tetracycline atau doxycycline, namanya terus disentri ini ada disentri basilar sama bakteri dan disentri amoeba. Sekarang kita bahas Inggris bakteri dulu ya. Ada Shigella itu keluar dari UKI 2022 kemarin. Kalau Shigella misalnya cotrimazole, lainnya ciprofloxacin. Itu intinya ini tuh apa namanya, sumbernya dari PMK terbaru yang 2021 itu. Kalau misalnya ada yang enggak, kalau disentri itu dia ciri-cirinya fesnya berdarah. Soal itu kalau nggak dikasih tahu fesnya berdarah pasti disebabkan Shigella. Terus ada diare nih. Diare kalau di PMK itu dia penyebabnya Campylobacter, Salmonella histolytica, E. coli, Clostridium difficile gitu-gitu. Biasanya diare sama apa tadi yang sebelumnya nih, disentri itu pembedanya paling frekuensi ini sih, frekuensi
buang air besarnya sama berdarah atau enggaknya. Kalau disentri berdarah, kalau diare kan. Terus untuk disentri tadi udah, untuk diarenya kalau kemarin keluar histolika itu pakainya metronidazole. Terus kalau misalnya E. coli, azithromycin sama sekundernya ceftriaxone, ini dihafal aja teman-teman. Terus ada peptic ulcer, ini yang sering juga regimennya ada triple sama quadruple ya, 3 sampai 4 obat. Ini materinya Bu Azri nih, 3 obatnya yaitu PPI, clarithromycin 500 sama amoxicillin 1 gram. Kalau misalnya amoxicillinnya alergi, dikasihnya metronidazole. Terus kalau alerginya clarithromycin, dikasihnya levofloxacin. Jadi yang keluar itu sih. Ada tipes Rickettsia bacteria, diberikannya ceftriaxone atau enggak azithromycin. Sama anak dan dewasa. Terus ada kalau misalnya ibu hamil ya, yang di saluran pencernaan ini, dia dikasih amoxicillin sama cephalosporin, aman. Terus tetrasiklin tadi yang diperhatikan pewarnaan gigi karena dia ikatan dan vaksin yang ada di gigi kan, makanya tidak boleh digunakan untuk anak kurang dari 8 tahun. Terus ada koronfenicol, Gray baby syndrome ya biasanya, ciprofloxacin, dan ruptur quinolone kan dia. Quinolone itu biasanya bisa diberikan untuk anak kurang dari 12 tahun. Biasanya suka kebalik nih, chloramphenicol sama ciprofloxacin. Quinolone itu biasanya ruptur tendon, kalau yang koronfenicol baby Gray syndrome. Terus ada demam enterik, ini sama, bedanya cuman bakteri penyebabnya. Kalau tifoid demam enteriknya tifoid itu Salmonella enterica tipik, kalau yang paratifoid ya berarti paratipik. Terus biasanya dikasih orang tipes itu biasanya mual muntah, dikasih hidrasi, terus diobati juga demamnya. Kalau misalnya komplikasi dikasih antibiotik rawat jalan oral 7 hari. Ini untuk antibiotik pilihannya demam enterik, first line-nya chloramphenicol, second line-nya bisa dikasih cipro, third line-nya ceftriaxone. Kalau bayi dia dikasih dengan chloramphenicol 50-100 mg. Cepet-cepet aja teman-teman ya. Ini sebenarnya apa lagi sih? Di sini ada sepsis. Sepsis itu apa ya? Masuk juga dalam PMK, ada SIRS, ada sepsis berat, ada shock sepsis, ada sepsis biasa. Nanti kriterianya berbeda, teman-teman hafalin aja. Terus ada pelaksananya, kalau infeksinya di saluran urin, nanti first line-nya ceftriaxone, second line-nya ciprofloxacin. Kalau misalnya di saluran pernapasan, biasanya ya pakai antibiotik yang respiratorik. Antibiotik respiratorik ya cuma ada 2, moxifloxacin, maksudnya yang golongan quinolone ya, yang golongan quinolone untuk saluran pernapasan. Antibiotik quinolone respiratorik itu ya cuma levofloxacin atau moxifloxacin. Terus second line-nya ceftriaxone, ditambah clarithromycin. Ini juga aku nggak terlalu hafal, teman-teman. Nanti aja dihafal ya kalau mau play. Terus ada infeksi sepsis intraabdomen, dipakainya ertapenem atau ciprofloxacin atau levo plus metro. Kalau misalnya sepsisnya jaringan lunak, bisa pakai vancomycin atau linezolid. Terus ada meningitis. Meningitis ini inflamasi di meninges atau infeksi di meninges, bisa dari virus, bakteri, jamur, parasit. Nanti intinya si bakterinya tuh sampai ke meninges gitu, terjadi infeksi. Di sini dibagi berdasarkan subgrupnya. Tinggal dilihat aja nanti umurnya berapa, terapinya apa. Biasanya kalau sepsis masih ceftriaxone generasi ketiga biasanya ya. Kalau di soal-soal itu masih 1.
yang 2-50 tahun biasanya itu cephalosporin generasi ketiga satu aja cukup. Ceftriaxone sih biasanya kalau nggak salah ya. Gitu. Atau enggak nanti kalau misalnya nggak mau kan biasanya dipakai meropenem kalau di rumah sakit gitu sih kata Pak Marvel. Selanjutnya imunisasi. Imunisasi itu ada yang vaksin wajib dasar anak yang perlu dihafal sih kayaknya itu ya, sama vaksin tambahan, sama nanti ada vaksin lainnya. Ada vaksin wajib itu BCG, BCG itu untuk TBC masuk UPI 2022, terus ada DPT, difteri pertussis tetanus. Ini gampang karena singkatannya sama gitu. Terus campak ini virus dari virus morbilli. Hepatitis B ya untuk hepatitis B, terus HIV ini bakteri yang menyebabkan si meningitis, pneumonia gitu-gitu, Haemophilus influenzae B. Si polio ya untuk penyakit polio. Sisanya ada vaksin tambahan nggak wajib, biasanya ada cacar air, influenza, MMR kalau nggak salah pernah baca di soal UKAI itu, campak Jerman ya. Ya, MMR itu biasa untuk di soal tuh kalau nggak campak Jerman, rubella, sama measles. Sudah, sama vaksin lainnya ada HPV, ini keluar UK juga ya, yang 2021 itu buat human papillomavirus, kanker serviks. Sini ada jadwal imunisasi, ini juga aku nggak hafal, dilihat aja. Biasanya berarti yang pertama untuk baru lahir itu hepatitis B, terus ada polio, ada BCG. Sisanya bulan ke-2, 3, 4 itu ada hepatitis B lagi, ada DPT, HIV, sama rotavirus dan lain-lain. Ini ada juga jadwal imunisasi dewasa. Ini juga aku nggak hafal, teman-teman mau dihafalin atau enggak. Udah sih paling itu. Ada yang enggak salah atau mau dikoreksi atau gimana, mau ditanyain? Oke, gimana nih teman-teman dan kakak materi dari kajian? Insya Allah ya, semoga adalah yang bisa nyangkut di otak dan mungkin untuk materinya nanti bisa dikasih ya kayak udah di grup ya? Iya, sebenarnya tuh materinya tuh nanti ada PPT, ada Word juga. Karena ada yang nggak ada kan di Word juga yang itu. Terus nanti ada pembahasan soal sih paling, soal pretest poster sama soal pembahasan nanti kita bahas soal. Oke, nanti mungkin insya Allah nanti semua materinya akan diberikan di grup. Kemudian mau post test dulu nih setelah materi dari kajian. Sebentar. Yang itu soalnya semuanya ada di ini kok guys, ada di materi. Semoga benar semua yang habis ini ya. Ya, ini review lagi dari materi yang disampaikan dari kajian. Semoga bisa benar semua. Waktunya 5 menit lagi. Bisa dimulai. Bisa dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya sudah habis ya, kakak-kakak dan teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai pretest, materi, dan post-testnya. Mungkin dari kajian bahas nih Kak untuk soal dari pretest dan post-test tadi. Saya persilakan pada kajian Ya, untuk makasih. bahas. Ini maaf ya tadi aku lupa ada materi yang kelewat. Ini ya, apa sih tadi tuh? ISPA ya? Farmakoterapi, iya ISPA sama ISPB. Kalau misalnya ISPA sama, mau tambahin sebentar ya. Kalau misalnya ISPA sama ISPB itu biasanya first line-nya tuh amoksisilin ya. Itu ada otitis, ada sinusitis, laringitis, tonsilitis, juga itu keluar ukai, sama bronkitis akut ya. Itu first line-nya amoksisilin atau amoksisilin clavulanat. Kecuali otitis media itu quinolone, terus bronkitis kronik makrolit. Udah sih itu aja tambahnya. Nggak hafal semuanya, intinya itu kalau ISPA ISPB secara keseluruhan amoksisilin sama amoksisilin clavulanat, kecuali otitis media itu quinolone sama satunya tadi bronkitis kronik ya. Yang akut masih amoksiklav, kalau kronik sudah quinolone juga. Sekarang gimana teman-teman, soalnya gampang kan ya? Interaksi aja. Izin share screen ya. Mana sih? Kelihatan belum? Mana ya? Udah Kak. Yang pertama, boleh nunjuk nggak? Buat baca doang sih. Tapi kalau sekalian jawab itu nggak apa-apa. Boleh kan ya kamu udah? Udah berbusa-busa ya. Siapa ya? Orang-orang. Kak Tufa deh. Baca soal nomor 1. Ada Kak Tufa? Satu Pak, mungkin bisa bantu kajian buat baca. Uy, Ya, nomor 1 ya? Iya, Kak. Oke, seorang bapak berusia 50 tahun didiagnosa menderita TB resisten obat. Obat yang masih dapat digunakan pada regimen TB resisten obat atau MNA atau MDR adalah titik. Kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Makasih Kak Tufa. Ya, sebenarnya aku tuh bingung juga sih guys, itu kalau di buku tuh pasti ada yang pakai guideline 2017. Ini kayaknya masih ke situ deh. Ada yang bisa jawab? Kapreomisin. Ya, makasih Tiffany. Jawabannya benar sekali. Jadi TB resisten obat itu biasanya pakai obat TB lini kedua. Tadi yang udah aku kasih tahu singkatannya Kakak Les. Kapreomisin, kanamisin, lesnya itu levofloxacin, eternamid, sama cycloserine. Kalau misalnya clindamycin nggak ada ya di guideline TB. Terus juga rifampicin udah pasti nggak bisa nih karena dia kan justru resisten, masuk ke resisten di soalnya kan resisten TB, resisten obat MDR. MDR itu kan INH sama rifampicin bersama atau tanpa AB lainnya, otomatis rifampicin nggak masuk nih. Terus juga spiramycin kayaknya enggak, kapreomycin jawabannya, clarithromycin juga enggak. Jadi jawabannya D ya teman-teman. Terus yang kedua, ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa bantu baca dulu deh.
Siapa ya? Kak, siapa nih? Udah pada hilang ya. Pesan tadi banyak deh. Kak siapa ya? Kak Aini boleh bantu baca sama jawab deh kalau boleh. Baik. Dokter dan apoteker sedang berdiskusi mengenai seorang pasien dengan diagnosis TB. Pasien menghentikan pengobatan karena merasa bosan saat fase intensif. Saat ini pasien ingin minum obat lagi karena gejala TB yang dialami memburuk kembali. Informasi apakah yang diperlukan untuk menentukan rekomendasi selanjutnya? Tadi sih aku jawabnya A, durasi tidak minum obat. Kak Jihan. Ya, terima kasih Kak Aini. Ya, jawabannya sangat benar sekali guys. Ya, kalau misalnya dia menghentikan pengobatannya, lihat dulu nih berhentinya berapa lama. Yang tadi ada pembagian kurang dari 1 bulan, 1 sampai 2 bulan. Kalau udah terapi lebih dari sama dengan 5 bulan atau kurang dari sama dengan 5 bulan, terus dari BTA-nya gimana? Itu sih yang pertama. Kalau BTA-nya belum setelah durasi, kalau ronsen juga setelah durasi, terus jumlah obat sisa kayaknya enggak, lama menderita batuk juga enggak. Yang ketiga, gampang ya guys, gampang kan? Yang ketiga, siapa ya? Kak Krismayani boleh? Ada Kak Krismayani kan ya? Ya. Kak Krismayani boleh bantu baca soalnya? Lagi nggak bisa kali ya, Ji? Aku aja nggak apa-apa, Ji. Boleh, Bos. Oke, nomor 3 ya. Pasien umur 10 tahun menderita meningitis. Dokter ingin memberikan antibiotik empiris dan berdiskusi dengan apoteker. Antibiotik yang dapat disarankan adalah Apa nih guys kira-kira? Ceftriaxone. Ada lagi yang lain? Ini semua jawabannya ada yang benar nggak? Nah, udah aku sama sih. Bentar. Ada suaranya guys. Halo? Dengaran nggak guys? Nggak ada suaranya. kedengaran, Ji. Oh iya, udah. Udah. Iya, benar. Jawabannya ceftriaxone. Tadi ya udah aku tekanin banget sih. Ditulisnya cephalosporin generasi ketiga. Ceftriaxone, ceftriaxone. Kalau misalnya kurang 1 bulan, bisa ampicillin atau ceftriaxone. Terus yang nomor 4, siapa ya? KDT ada
Kak Adite mungkin bisa bantu baca. Mungkin yang lain, Ji. Yang lain ya, siapa ya? Arif, ada Arif? Ya, halo. Iya, boleh bantu, Rif. Sekalian jawab kalau bisa. Ya, dicoba ya. Nomor 4, seorang pasien anak didiagnosa tifoid. Diketahui anak ini pernah mengalami shock anafilaksis akibat beta lactam. Antibiotik yang dapat diberikan untuk anak tersebut adalah kalau dari jawaban Arif itu ambil B, cefadroxil. D, cotrimoxazole. Awalnya di cefadroxil, berarti yang setelah post test cotrimoxazole. Terima kasih. Oke, terima kasih Arif. Awalnya gimana? Awalnya cefadroxil. Iya, di free test yang yang tadi di awal ya. cefadroxil. Terus jadinya jawabnya Cotrimoxazole. kenapa tuh? Karena Dian tadi udah jelasin sih. Oh ya, oke. Yang lain ada jawaban yang beda nggak? Aku kloramfenikol. Iya, terima kasih ya guys. Iya, jadi dari first line-nya aja tuh dia kloramfenikol gitu. Kalau misalnya apa beta lactam ya, berarti di sini cefadroxil, cefixim. Itu kan bukan first line juga. Jadi kayak ini tuh sebenarnya soalnya tuh kayak ya mengecoh aja sih. Karena emang first line-nya itu kloramfenikol, terus second line-nya ciprofloxacin. Terus yang third line-nya baru si ceftriaxone atau si golongan cephalosporin. Jadi jawabannya adalah apa guys? Kloramfenikol. Ya, kloramfenikol. Tinggal satu. Cindy, coba Cindy. Ada? Ada, Ji. Ya, boleh guys. Pasien laki-laki didiagnosa faringitis dan diresepkan terapi clindamycin. Selama pengobatan, faringitis menggunakan clindamycin dengan kasus gagal dan menetap adalah (14) ya. 14. Ada yang jawab beda? 10 hari. 10 hari. Ya, ada di materi ya, yang SPA, SPB. Kalau misalnya clindamycin itu 10 hari. Jadi jawabannya D. Ini tuh sebenarnya hafalan banget sih, guys. Tuh. Ada yang benar semua nggak? Nggak ada ya? Ini belum belajar soalnya. Ada yang benar semua nggak ada ya? Nggak, Ji. Siap. Paling salah satu gitu ya. Terus kita bahas soal aja kali ya guys. Sampai jam berapa sih Mas? Udah kelihatan belum? Udah, Ji. Oke, langsung ya nomor 1. Seorang perempuan berusia 27 tahun mengeluhkan mual dan demam beberapa hari. Setelah diperiksa, kultur darahnya positif Salmonella typhi. Dokter memberikan pengobatan kloramfenikol.
Manakah di bawah ini yang termasuk mekanisme dari chloramfenicol? Kira-kira apa nih jawaban guys? Ada yang bisa jawab? Ribosom 50S. Iya. Untuk chloramfenicol, dia itu kan golongan apa ya? Amphenicol ya. Dia menghambat sintesis protein ribosom di subunit ribosom 50S. Kalau yang A itu sintesis protein dengan cara berikatan dengan ribosom 30S, itu kan ada aminoglikosida ya, atrasiklin, terus sama nitrofurantoin. Kalau misalnya yang B, enzim-enzim esensial metabolisme folat itu ya berarti golongan sulfonamid kayak TMP, SMX tadi ya, metoprim, sulfamethoxazole, golongan sulfa-sulfaan. Makanya kalau folat-folat itu mah. Terus yang C udah, yang D itu membunuh bakteri konsentrat supercoiling, ini aku nggak tahu apaan. Kalau ada yang tahu boleh di-share. Terus kalau yang E mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat, ya berarti yang kerjanya di RNA, DNA, terus gitu sih, tRNA, mRNA, itu biasanya yang tadi yang quinolon yang dirasa itu kan DNA dirasa, si quinolon sama si linezolid sama promycin. Emang nggak bisa sih di ini. Bentar. Nggak usah. Nomor 2. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dibawa ke dokter karena mengalami diare yang berlendir dan berdarah, serta mengalami dehidrasi ringan. Berdasarkan tanda dan gejala tersebut, dokter mendiagnosa disentri. Oh ya, udah didiagnosa ya. Hasil labnya positif Shigella. Apakah antibiotik yang tepat untuk diberikan kepada pasien tersebut? Kira-kira apa teman-teman? Ya, cotrimoxazole. Tadi kan ciri khas dari disentri itu kan dia berdarah. Nanti kalau misalnya yang nggak dikasih diagnosanya, terus dehidrasinya ringan juga. Habis itu berlendir, diare berlendir. Habis itu kalau misalnya disentri itu kan ada disentri tadi di materi disentri amoeba sama bakteri kan. Disentri bakteri itu tadi yang ada Shigella sama Campylobacter. Shigella itu Cotrimox 5 hari. Second line-nya ciprofloxacin. Kalau yang amoeba ya berarti metronidazole. Kalau yang Campylobacter doxycycline. Kalau Campylobacter itu hafalnya dia C, nanti jadi obati pakai doxycycline yang D. Itu aja sih paling. Cotrimox sama cipro. Terus yang nomor 2, matanya enggak? 1 sama 2. Cara ngilangin ini gimana ya? Di atas-atasnya. Udah, nggak ada ya, lanjut. Seorang anak berusia 5 tahun, infeksi saluran nafas, dokter memberikan tetrasiklin untuk anak tersebut, tapi namun apoteker menyarankan diganti karena efek samping yang ditimbulkan. Apakah efek samping yang dimaksud? Perubahan warna gigi. Ya, ini paling gampang ya. Kayaknya paling gampang nih, tapi masuk soal UP loh. Jangan sampai ini, yang gampang salah, ntar yang susah malah salah juga. Terus kalau gangguan pendengaran itu kan si streptomycin yang ototoksik. Gimana sih cara ininya guys? Bilangin yang di atas-atas gimana? Ada pemberitahuan kayak mute, anotek, gitu-gitu. Oh ini highness. Oh ini udah. Oke. Terus ada tendon ruptur. Tendon itu yang menghubungkan si otot sama tulang. Itu apa nih? Ada yang tahu?
Kalau tendon ruptur apa? Obat yang menyebabkan dia tendon ruptur. Apa Kak? Nggak kedengeran. Kortikosteroid ya nggak sih? Aku lupa ingat. Kortikosteroid kurang tahu sih Kak. Ini tendon ruptur itu lebih ke quinolone. Sebenarnya quinolone itu kan dia bisa tulang, bisa tendon. Lebih ke sistem gerak aja sih. Itu ya teman-teman, ada sih di materi. Kalau kortikosteroid mungkin nggak tahu ya, kurang tahu Kak. Kalau kortikosteroid lebih ke ini enggak sih, ke osteoporosis, kerapuhan tulang. Oh, ya kalau kortikosteroid ya osteoporosis. Sama kalau nggak salah ya kortikosteroid juga tuh dia bisa ke DM. Nggak salah. Makanya biasanya orang yang pakai kortiko itu DM-nya naik ya. Lanjut ke laptop. C jawabannya, yang D gangguan penglihatan tadi apa? Yang I hitam betul ya. Terus yang E itu chloramphenicol. Jawabannya C. Lanjut, seorang pasien datang ke apotek dengan keluhan nistagmus dan vertigo. Hasil komunikasi dengan pasien didapati pasien sedang menjalani terapi OAT kategori 2 yang tadi yang Kakak les. Efek ini timbul diketahui merupakan efek samping dari obat. Obat manakah yang memberikan efek samping seperti keluhan pasien? Streptomycin. Iya, streptomycin. Yang telinga ya, ototoksik. Intinya vertigo lah dia tuh. Vertigo, ototoksik, gangguan keseimbangan. Nah, terus itu streptomycin. Kalau etambutol dia yang tadi mata. Rifampicin yang darahnya urinnya merah. Isoniazid yang kebas tadi. Pirazinamid yang bisa asam urat, bisa ototoksik. Lagi ada sih. Terus yang nomor 6, seorang pasien anak usia 2 tahun mengalami diare spesifik yang disebabkan E. coli. Antibiotik apakah yang sesuai untuk pasien tersebut? Ya, ada yang beda nggak? Sama ya, terus intinya kalau nggak ini keduanya tahu nggak Arif? Cipro, nggak tahu tuh. Ya. Kalau E. coli paling yang sering itu sih E. coli sama Isolita. Lihat mau nanya. Iya, apa kalau bisa jawab sih? Diare E. coli emang ini satunya ini Azitro. Iya, kalau di buku sih kayak gitu. Yang di PMK apa ya namanya itu? 28 tahun 2021. Soalnya di beberapa yang aku temuin makanya Cipro langsung. Cipro, nah itu kemarin kan ini soalnya aku nyari-nyari nih dari PLTO kan. Nah itu aku cek lagi tuh di PMK ini, coba ya kita. Apa tadi ya, diare? Saluran pencernaan. Bentar ya guys. Kok sih? Dengan tifoid.
SSK masih oh ini diare kolera oh nggak ada ya di sini. Oh ini nih. Koli operasi akses disentri kolera bentar, ada deh guys perasaan akses E. coli ya. Asal aku lihat di sini deh kemarin oh ini residence welcome sebenarnya kemarin juga aku jawabnya itu, cuma aku nemu di sini kalau nggak salah, cuma di mana ya, ada ininya sendiri. Nah itu di buku yang UKI baru juga kayak gitu sih Uti. Jadi aku ngikut ke buku obat EMS itu. Letaknya di mana ya kemarin? Oke, Lihan. Makasih. Kalau Uti dari mana Uti? Itu kemarin ini sih dari belajar obat obat. Ya? Nah iya setahu aku dulu tuh emang itu, cuma aku lihat di mana ya? Kalau salah sih di sini cuma ada ya. Nanti aku cari lagi ya. Nah itu obat apps juga di situ sih, jadi atau enggak nanti kita di bukunya ada ini kan ya Uti sumbernya. Nah biasanya ada tuh, nanti dicari. Itu kalau aku lihat sih yang dari buku ini itu kebanyakan kalau nggak dari Dipiro itu dari yang ini PMK 28 tahun 2021 tentang penggunaan antibiotik. Jadi ini ya, aku cari lagi ya guys. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada, lanjut Jihan. Oke, ini ingat ya guys, sepengamatan aku guys, itu kalau azitromisitnya first line dia second line-nya cephalosporin. Terus lanjut nomor 7, di suatu kawasan terjadi KLB kolera yang disebabkan bakteri Vibrio cholerae yang mencemari sumber mata air. Banyak masyarakat mengalami diare setelah minum air tersebut. Antibiotik lini pertama apakah yang diberikan untuk penanganan wabah tersebut? Jawabannya adalah Oxazol. Ya, jawabannya patrimoxazol. Kolera itu first line-nya patrimoxazol atau tetracycline. Sekarangnya cipro ya. Ciprofloxacin atau erythromycin. Lanjut aja. Nah ini tuh lebih ke hafalannya guys. Jadi tips dan triknya adalah banyak. Terus lanjut, laki-laki usia 60 tahun dibawa ke IGD karena diare ditambah jadi perut dan demam. Diagnosa dokternya Shigella, punya riwayat luka peptik, dia pakai antacid. Dokter akan memberikan antibiotik dan antasida tetap dilanjutkan. Apa rekomendasi antibiotik lini pertama? Disentri. Oh iya, disentri Shigella. Shigella tadi. Shigella bakteri sama amoeba.
Kalau Shigella bakteri yang basiler. First line-nya Cotrimoxazole. Kalau second line-nya Cipro. Kalau misalnya Campylobacter, doxycycline tadi ya. Berarti jawabannya adalah Cotrimoxazole ya jawabannya. Terus lanjut, seorang pasien anak berumur 5 tahun harus mendapat perawatan di RS karena mengalami infeksi pneumonia. Terapi antibiotik apakah yang tepat untuk pasien tersebut? Ini semuanya soal luka ya, Allah guys. Seleksi guys. Apa nih lini pertama untuk pasien anak 5 tahun karena pneumonia? Kalau ada yang jawab dulu. Yang jawab. Reakson. Ceftriaxone, oke. Ada yang lagi? Ya. Ini aku ingat banget sih guys, karena ini adalah skripsi aku. Jadi kalau misalnya pneumonia itu first line-nya biasanya anak itu ampicillin atau amoxicillin. Maksudnya yang ini sih yang kombinasi yang inhibitor beta-lactamase yang ampicillin ampicillin sulbactam atau amoxicillin clavulana. Terus kalau alternatifnya biasanya ceftriaxone generasi ketiga. Ceftriaxone, cephalosporin generasi ketiga ya kayak ceftriaxone, Septaxim gitu. Intinya kayak gitu ya guys. Lanjut aja. Seorang pasien berusia 50 tahun didiagnosis MTB, BTA-nya positif, toraksnya negatif. OAT yang diberikan pada pasien tersebut adalah dia infeksi TB, BTA-nya positif, fototoraksnya negatif. Kombinasi OAT. Ini maksudnya pasiennya baru didiagnosis ya berarti? Ya, itu jawabannya. Berarti yang ayo RZE 4H 3R3C berarti. Iya betul. 2 bulan HRZE 1 kali sehari setiap hari, terus 4 bulan H3 R3 masing-masing 3 kali seminggu. Ini sih paling kuncinya sih pasien TB baru karena 5 tahun ke dokter terus didiagnosis gitu-gitu lah. Karena nggak ada keterangannya lupa ini, lupa itu gitu. Biasanya pertama itu kan positif PTA-nya, terus kalau fototoraksnya itu belum tentu positif karena baru tuh biasanya masih ini kan apa ya, yang ronsennya itu masih belum terlalu kelihatan, bisa jadi negatif gitu diagnosanya. Terus lanjut, seorang ibu ke dokter anaknya yang 1 tahun. Iya. Sepertinya waktunya sudah habis. Oh ya udah habis ya. Udah sih paling. Oke, kira-kira selanjutnya sebenarnya ada tanya jawab. Gimana nih? Kira-kira ada yang ingin bertanya pada Adhan? Ya, mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan? Aku belum ada.
Intinya itu sih guys, kalau dihafal semua ya nggak bisa masuk semua gitu. Paling dihafalin yang beda sendiri, kayak golongan farmakologi antibiotiknya, yang hamil boleh yang mana, yang nggak boleh yang mana. Berarti yang D sama C aja dihafalin gitu. Terus kayak ISPA, ISPB yang selain semuanya amoxicillin atau ampicillin, selain itu apa gitu. Gitu aja sih. Sama efek samping tuh biasanya sering keluar. Gitu. Kalau nggak ada, udah kali ya. Nanti ini PPT pembahasan prioritas poster sama pembahasan ini soalnya nanti aku share di folder panitia aja. Lebih dan kurangnya maaf banget ya, aku sudah kurang persiapan. PPT juga belum kelar karena kemarin itu tugas mulu dari apoteknya setiap hari, jadi kayak belum sekolah satu dikasih dan deadline-nya besok-besok gitu. Jadi belum sempat guys. Itu aja sih Muza. Maaf ya kalau nggak jelas, atau enggak nanti kalau masih ada yang mau ditanyain aja via PC. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa ada yang diambil dah dikit-dikit. Kalau mau ada yang tambahin silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Jihan untuk materinya sama soal-soalnya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, bisa nempel di kepala, bisa diterapkan di kedepannya gitu. Amin.